mana setiap diberikan tugas ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut sampai jam pelajaran berakhir. Menurut Ibu, Bu, kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Mungkin salah satunya memang tadi kan minat belajar anak kurang. Kemudian mungkin waktu ibu menerangkan pelajaran, penggunaan alat peraga ibu mungkin kurang menarik sehingga dia tidak memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Dengan tidak memperhatikan apa yang dijelaskan, otomatis dia tidak akan bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Jadi sebaiknya alat peraga ibu harus menarik sesuai dengan materi yang ibu ajarkan. Jadi kan Harus menambah pojok baca di kelas ibu. Kemudian ibu sediakan bacaan-bacaan yang menarik, yang tulisannya besar dan bergambar. Kalau bisa gambarnya itu berwarna sehingga bacaan tadi lebih menarik. kan mungkin dalam pelajaran Dan ya. nilainya bertambah. Iya. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktu Ibu. Saya di sini Bu sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Manado. Jadi kan Bu, di sini saya berdasarkan tugas dari PPG, saya telah mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Jadi Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan saya. Di sini ada poin 5. Guru belum menerapkan pembelajaran berbasis hot di dalam kelas. Jadi Bu, menurut Ibu sebagai pengawas, apakah penyebabnya sehingga guru belum menerapkan pembelajaran berbasis hot di dalam kelas, Bu? Ada beberapa kendala yang saya lihat dalam pembelajaran hot di dalam kelas. Terutama guru itu belum menguasai ICT dengan baik. Hanya sebahagian guru yang memahami ICT dengan baik, terutama guru-guru yang muda. Sedangkan guru yang kira-kira sudah lanjut ataupun menjelang pensiun, mereka sudah tidak mau lagi menggunakan ICT terutama laptop. Dengan alasan bukan sudah tua-tua. Jadi mereka itu kurang menguasai ICT. Padahal sekarang ini zaman sudah maju, serba dengan memakai teknologi. Seharusnya guru walaupun sudah lanjut usia, tetapi harus ikutan zaman menggunakan ICT secara dengan baik ya. Kemungkinan kalau dari kami pengawas dan pihak dinas pendidikan tetap berupaya supaya ibu guru ataupun semualah guru di lingkungan Aceh Tamiang harus bisa mengoperasikan laptopnya dengan baik. Jadi menurut saya kalau dari kami pengawas sudah membuat pelatihan-pelatihan ini ataupun pertemuan KKG yang membahas tentang ICT terutama guru kelas. Saya rasa begitu. Berarti Bu, upaya yang telah dilakukan dari Ibu sendiri sebagai pengawas dan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi Bu, harapan Ibu ke depannya seperti apa untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah kita ini, Bu? Kalau menurut saya buatlah pelatihan. Workshop kecil misalnya bisa di sekolah, bisa di KKG, bisa di Kabupaten Dinas Pendidikan, terutama motivasi lah. Guru ini dari pengawas, dari kepala sekolah harus banyak diberi motivasi untuk kesadarannya memahami ICT ini. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Bu untuk waktunya di sini untuk mengidentifikasi masalah yang ada di kelas saya. Jadi Bu, di sini berdasarkan identifikasi masalah, saya menemukan beberapa masalah Bu. Di antaranya yaitu terdapat beberapa orang siswa saya pada saat proses pembelajaran dari mulai datang sampai pulang dia tidak ada mengerjakan tugas-tugas dari saya Bu. Jadi di sini upaya yang sudah saya lakukan yaitu
menghubungi orang tuanya untuk datang ke sekolah untuk membicarakan tentang permasalahan anaknya ini, Bu. Tetapi setiap saya hubungi orang tuanya tidak pernah datang, Bu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai pakar ahli yang merupakan Ketua PGRI Wilayah 5, bagaimana menurut Ibu penyebabnya ini apa ya, Bu? Penyebab permasalahan yang saya alami di kelas ini, Bu. Mohon masukannya, Bu. Baik, terima kasih. Menurut pengalaman kami, masalah ini bukan hanya satu masalah di sekolah saja, tetapi masalah ini banyak terjadi di sekolah-sekolah lainnya. Miskomunikasi, artinya kurangnya komunikasi antara orang tua dengan guru. Kenapa? Kalau kita lihat komunikasi ini biasanya terkendala karena yang pertama mungkin orang tuanya kurang respon disebabkan karena kesibukannya, atau bisa jadi orang tuanya ini seringkali menyerahkan si anak kepada guru secara menyeluruh. Artinya ketika dia menyerahkan kepada guru, berarti itu tanggung jawab guru, bukan tanggung jawab mereka lagi. Nah, selain itu ada juga masalah-masalah intern di keluarga. Bisa jadi si anak di rumah ini orang tuanya kurang harmonis, atau kita sebut dengan biasanya istilahnya broken home gitu kan. Jadi di situ juga bisa menyebabkan kendala-kendala dari kurangnya komunikasi. Supaya bisa membangun komunikasi yang baik itu bagaimana, Bu, ya? Nah, untuk komunikasi ini sendiri ini memang masalah yang pelik. Saya sendiri pribadi ketika menjadi guru, saya melakukan visit home atau home visit. Jadi kita memang sekali-kali waktu perlu mendatangi langsung ke rumah supaya kita tahu apa permasalahannya. Sudah beberapa kali yang kami coba untuk home visit ini atau kunjungan ke rumah, memang ada dampak atau efek positifnya ke kita. Jadi dari situ kita bisa tahu apa permasalahannya. Apakah memang kesibukan orang tuanya, atau mungkin masalah-masalah internal yang saya bilang tadi di keluarga kurang harmonis, atau mungkin dia sebenarnya pengen belajar, orang tuanya juga pengen membantu gitu, tapi orang tua si anak ini pendidikannya rendah gitu, sehingga dia bingung dan dia masih takut untuk berkomunikasi. Mungkin dengan adanya kunjungan, si orang tua merasa senang, merasa sedikit terbantu, dan mudah-mudahan dengan begitu terciptalah komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua yang bisa kembali membangkitkan semangat si anak untuk menerima pembelajaran. Terima kasih, Bu, untuk saran dan masukan. Bu, ini loh, Bu, saya ada lah sedikit yang mau saya sharingkan sama Ibu nih. Jadi kan, Bu, di kelas saya itu ada anak-anak tuh beberapa yang pada saat proses pembelajaran itu konsentrasinya tuh nggak ada gitu, kurang dia konsentrasi gitu kan. Misalnya di pelajaran bahasa, di matematika pun kayak gitu juga. Jadi saya mau tanya ke Ibu, karena kan Ibu guru kelas 4 nih, jadi nanti kan anak saya di kelas 3 kan lanjutnya ke kelas 4, ke kelas Ibu. Jadi menurut Ibu, Bu, kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Biasanya anak ibu kalau saat ibu sedang memberikan pembelajaran gimana? Main? Itu nggak deh, kalau misalnya saya lagi jelasin misalnya gitu, atau saya mencatat di depan, dia pun udah mengganggu temannya, udah pergi jalan ke sana, jalan kemari. Jadi pada saat nanti saya tanya, udah nggak tahu. Kemudian bisa juga pas saya lagi jelasin, dia nanti nggak konsen nih. Nih geser sana, geser sini badannya. Nanti kalau pas saya tanya lagi apa yang udah saya jelasin tuh sulit, mereka gitu bingung dia. Apa ya, Bu? Apa ya, Bu? Kayak gitu, Bu. Bisa jadi Bu, susah konsentrasi dalam belajar tuh mungkin saat kita memberikan proses pembelajaran kita kurang inovasi tuh. Bisa jadi kita tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif dan tepat untuk materi itu. Jadi mungkin kita perlu model-model pembelajaran supaya mereka tuh Konsentrasi ke saya, karena nanti kan saling berkaitan nih kita kan. Jangan pula nanti pas anak saya udah masuk ke kelas 4, di kelas ibu menyalahkan saya. Oh, ini dulu waktu di kelas 3 seperti ini gitu, Bu, ya. Jadi saya sharing dulu ke Ibu. Jadi Ibu nanti udah tahu permasalahannya, Bu, ya. Nah, mungkin itu aja, Bu.